Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para ikhwan fillah arsydan wa arsyadatullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang membawa kepada kebaikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah kisah sebenarnya yang ada di dalam Quran surat At-Toha ayatnya yang ke 95 98 ya. Yang artinya dia Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian wahai Samiri? Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu, ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku. Dan dia Musa berkata, pergilah engkau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan ini di dunia engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapatkan hukuman yang engkau pasti mendapatkan hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghambur-hamburkannya ke dalam laut berserakan. Sungguh Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Jadi setelah Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Fir'aun yang berada di Mesir, kan tadinya Musa dikirim ke tempat tinggalnya beserta Bani Israel bertempat di Mesir. Di Mesir dia berseteru dengan Fir'aun, lalu dia dikejar-kejar, Musa dan bala tentaranya yaitu dari Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun. Lalu dia sampailah ke Laut Merah, tepi Laut Merah. Lalu Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Terus laut itu terbelah jadi jalan. Musa terselamatkan sampai ke negeri Palestina. Nah, sejak itu Nabi Musa dan kaumnya berada di Palestina. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Musa untuk menerima wahyu, ya, menerima wahyu yaitu Taurat, ya, selama 40 hari. Dan kaumnya ditinggalkan, Bani Israel yang baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Fir'aun, dititipkan kepada Harun selaku nabi adiknya Nabi Musa, yang juga termasuk nabi yang merupakan adiknya Nabi Musa. Terus setelah 40 hari Nabi Musa ini pulang menemui kaumnya, dia sangat terkejut. Kenapa? Karena Nabi Musa mendapati kaumnya sudah menyembah sapi, ya, patung berupa sapi yang bisa patung ini bisa patung dari emas berupa sapi, gitu ya. Jadi patung sapi berupa emas, berasal dari emas.
Tapi patung ini dari sapi memang bisa mengeluarkan suara, gitu ya. Nah, ternyata yang membuat sapi ini adalah Samiri. Ya, dan di sini tidak diketahui Samiri itu berasal dari mana. Yang tahu-tahu Samiri ini memerintahkan bikin patung dari emas, patung sapi dari emas, lalu memerintahkan kaum Bani Israel untuk menyembah patung tersebut, mengatakan bahwasanya patung ini adalah Tuhannya, nah, yang harus disembah. Ternyata Samiri ini, ya, dia ini, para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya suatu ketika setelah Nabi Musa didatangi oleh malaikat Jibril, terus ada kaki, gitu ya, ada tapak kaki dari malaikat Jibril yang menyentuh tanah. Nah, terus Samiri ini diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui bahwasanya tanah yang bekas injakan malaikat Jibril ini seperti hidup, begitu ya. Lalu tanah tersebut dia ambil, terus disimpan, lalu dia bikin patung sapi dari emas yang dilubangi, terus nanti tanah itu dimasukkan ke dalam lubang patung sapi yang terbuat dari emas tersebut, dan memerintahkan Bani Israel untuk menyembahnya. Jadi seakan-akan memang patung sapi dari emas yang dibuat oleh Samiri seperti hidup, gitu. Jadi kalau disembah dia bisa bersuara, gitu. Nah, Nabi Musa sangat marah, gitu ya, sehingga orang yang menyembah Samiri ini, menyembah patung yang dibuat oleh Samiri ini, dihukum mati, gitu ya, dibunuh semua. Tapi Samiri ini tidak dibunuh, dia itu hanya diusir, ya, hanya diusir oleh Musa. Nah, para ahli tafsir mengatakan Samiri inilah asal mula Dajjal, gitu ya. Samiri inilah yang nanti di hari kiamat itu akan berubah menjadi Dajjal, gitu ya. Jadi Dajjal itu di zamannya Nabi Musa adalah Samiri, gitu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah Dajjal. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.